Oke, assalamualaikum, salam sobi. Hari ini guys saya akan kongsikan sedikit bagaimana cara untuk menggunakan umpan hidup yang betul. Bukan sebab saya cakap tidak betul, sebelum ni orang guna tu. Cuma ada teknik-teknik yang kita harus pelajari untuk kita punya teknik memancing bottom. Nanti saya akan kongsikan dengan anda macam mana teknik menggunakan umpan hidup ketika memancing pada arus yang tidak seberapa kuat, arus kuat dan arus yang tidak ada langsung. Oke, guys, tunggu saya punya perkongsian. Oke guys, assalamualaikum, selamat malam. Macam yang saya cakap tadi, saya akan review bagaimana cara kita untuk menggunakan umpan hidup, umpan sotong hidup. Oke, yang saya katakan tadi, dia ada tiga cara untuk kita gunakan sotong hidup. Oke, saya kasih tengok dulu contoh yang pertama guys. Oke, kita ambil dulu sotong. Oke guys, siap. Oke guys, ini sotong hidup guys. Oke, caranya yang pertama kita akan tengok nih guys. Kita akan kait daripada ujung pantat dia. Dan pastikan mata kail itu akan berada di bawah sekali kulit dia tuh, supaya tidak kena dengan dia punya perut. Dan kita masukkan terus dan macam begini guys. Nampak? Ini teknik yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, teknik yang pertama ini dia adalah lebih kepada umpan kita, maksudnya dia tidak terlalu banyak, kurang. Kenapa? Satu, kita gunakan teknik memasang umpan seperti itu supaya guys, bila ikan jenaha ataupun ikan merah, bila dia makan umpan tuh, dia tidak akan makan habis tau. Maksudnya itu sotong, dia akan naik ke atas. Memang dia tidak akan ambil dan tidak akan makan habisnya. Itu yang teknik pertama untuk menjimatkan sotong. Cuma bila pergerakannya di dalam air tuh, sotong tuh dia agak perlahan sikit sebab mata kail di dalam perut dia, di dalam badan dia. So dia pergerakan dia ada berat sikit lah. Itu yang mungkin salah satu teknik yang saya gunakan untuk teknik yang pertama. Itu bila sotong kurang. Oke, nanti saya akan tunjukkan lagi teknik yang kedua. Oke guys, stay tune. Oke guys, aku akan tunjukkan lagi korang tentang teknik yang kedua. Oke, kedua. Oke guys, sotong. Sotong. Teknik yang kedua, yang pertama kita letak di sini kan, di bagian belakang ujung nih. Teknik yang kedua itu teknik yang pertama, tapi teknik yang kedua kita kait begini. Oke, kita kait dia punya belakang saja. Oke, kait satu kali, tapi jangan terlalu tepi ya. Bila tepi dia cepat terkeluar. Kita ambil dia ujung sedikit ini dan kita kait. Teneng, mantap guys. Tengok
teknik yang kedua ini dia lebih kepada umpan kita banyak. Maksudnya umpan masa tu umpan sotong banjir. Jadi umpan tu kita guna untuk itulah, satu kali kait dia punya belakang, kita akan buang. Sebab teknik yang begitu kebiasaannya saya cakap tadi lah, umpan banyak. Tapi satu kelemahan dia sotong tu dia cepat hilang lah. Sekali kadang-kadang ikan dia ngap sekali, dia akan asal ikan makan mesti sotong tu akan hilang. Tidak tahulah sama ada dia telan, dia makan ataupun sotong terlepas. Tapi itulah kebiasaan yang terjadi. Jadi sebaiknya kita guna teknik yang pertama lagi bagus daripada teknik kedua. Tapi pergerakan di dalam air dia memang lincah, tetap lincah. Macam mana pun dia pergerakan dia tetap laju ke kiri ke kanan. Sebab dia tidak terhad. Sebab dia punya pergerakan dia tidak terhad, tidak terkawal lah. Ya. Jadi itu sebab dia punya bergerak ke kiri ke kanan memang cepat. Jadi ikan pun cepat juga dapat. Okey guys, nanti saya akan tunjukkan lagi teknik yang ketiga. Okey, stay tune guys. Okey korang. Dan kali ini saya akan tunjukkan lagi teknik yang ketiga, teknik yang terakhir. Yang pertama kita kait daripada buntut, dia bahasa kasar dia buntut lah. Belakang dia tu ujung buntut dia sampai ke perut. Yang kedua kita kait sekali kait saja ujung buntut dia sekali kait. Dan yang ketiga, oke saya tunjukkan. Ini yang ketiga nih, kamu mesti mau belajar, mesti kamu mau ambil dengar betul-betul, tengok betul-betul. Sebab dia memang lain daripada yang lain. Tapi teknik dia ni memang teknik yang biasa juga saya gunakan. Oke. Oke. Tekniknya nih, ini ada kalau kita tengokkan macam apa unsur kekejaman ke maksudnya. Oke, tapi yalah memang kita mau cari rezeki. Oke, ini kita kait kepala dia. Oke, kita kait bagian kepala. Antara inilah bagian keseluruhan kepala dia nih. Kepala kah, mata kah? Oke, contoh. Oke guys. Nampak? Oke, nampak? Oke. Oke. Kenapa saya kait di bagian kepala? Oke, ini adalah disebabkan air. Oke. Bila air tuh arus tidak ada. Oke, bila arus tidak ada, sebab sotong nih pergerakan dia bukan ke depan, dia ke belakang. So bila arus tidak ada, kita kait di dia punya bagian kepala, sotong dia akan bergerak ke belakang tau. Dia tidak akan belit kita punya pancing. Tapi kalau kita kait dia di belakang macam tadi, masa arus tidak ada, sotong kita pasti akan belit kita punya tali tangsi ataupun benang. Itulah teknik yang kamu mesti pelajari. Tapi kalau kita teknik yang ketiga tadi, kebiasaannya memang harus langsung tiada. Kalau diikutkan air matilah. Tapi kalau teknik yang kedua sama yang pertama tadi, yang kedua tuh harus tidak seberapa, yang teknik yang kedua harus tuh kuat. Harus kencang. Sebab bila harus kencang, dia boleh lawan arus. Jadi sotong tu dia tidak terbelit macam mana. Dan yang teknik yang pertama tu harus tidak seberapa kuat lah, ada arus tapi dia tidak sekuat yang teknik yang kedua. Maksudnya air beres lah, kalau ikutkan air beres ataupun guris 1 guris 2. Kita guna teknik yang pertama. Tapi kalau air sudah mulai besar ataupun air tua, kita guna teknik yang kedua lah. Dan kalau
harus memang tidak ada langsung, sekejap pasang, sekejap surut. Kita guna teknik yang ketiga tadi. Insya Allah pasti berhasil. Oke guys, sekian saja saya punya perkongsian pada kali ini. Semoga apa yang saya berikan kepada Anda semua sangat bermanfaat dan berguna untuk Anda yang baru coba untuk menceburi dalam bidang memancing. Oke guys, jangan lupa subscribe saya punya video dan like. Oke.